ahli mubarak wa hiya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para siswa-siswi sekolah Namira yang dimuliakan Allah, para guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari lembaga kemanusiaan bernama Satu Hati Palestina yang hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hadir ke sekolah adik-adik sekalian, hadir ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk apa? Kami ingin menyampaikan tentang salam saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini, yang dimana mereka merupakan saudara muslim kita yang kita ketahui hari ini hingga detik ini mereka diserang, mereka ingin dihancurkan oleh kaum yang kita kenal Israel dan Allah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kondisi mereka. Untuk mempersingkat waktu, fa'ala syekh wa yatafadhal lil qira'atil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, gimana kabar? Kata saya, apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hifdzul Quran sahih am sa'ab? Kata Syekh kepada kita, apakah menghafal Al-Quran itu mudah atau susah? Ayo, gimana nih? Apakah menghafal Al-Quran itu mudah atau susah? Susah atau mudah? Yang katakan susah katakannya. كم واحد يحفظ القرآن؟ لأنه سهل. الآخرين عندهم سهل. كم واحد يحفظ القرآن ويرفع يده؟ Siapa di antara kita yang hafal Al-Quran? Coba angkat tangannya. Ada enggak? Kalau enggak hafal 30 juz minimal 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada yang hafal? سهل أم صعب؟ لم أسمع. Susah atau mudah? Saya belum mendengarkan jawaban dari kita semua. Apakah menghafal Quran susah atau mudah? صعب. قبل أن أجيب أنا أقول لكم بعض القصص حتى نعرف هو سهل أم صعب ثم أريد أن أسأل مرة أخرى. Sebelum beliau menjawab apakah susah atau mudah menghafal Quran, beliau ingin menceritakan sebuah kisah kepada kita semua, sehingga kisah ini mungkin kita bisa memetik makna daripada menghafal Quran apakah susah ataupun mudah. هل هناك أنا أعرف أنكم كلكم صغارا يعني، لكن هل هناك أحد منكم عمره 80 سنة؟ Saya mau bertanya kepada kita, apakah di antara kita mungkin kita semua di sini para siswa-siswi masih kecil ya? Ya, apakah di antara kita ada umur 8 tahun? 80. Oh, nah, 80 tahun. Tidak ada. Mustahil ya? Nah, mustahil. Tidak mungkin di antara kita ada 80 tahun ya, betul. أنا أعرف مرأة عمرها 80 سنة بدأت في حفظ القرآن وهي عمرها 80 بعد أن استشهد كل أولادها وحفظت القرآن كاملا بعد سنة واحدة بعد أن أصبح عمرها 81 عاما. بدأت 80 ثم انتهت 81، يعني حفظ القرآن في عام وهي كبيرة في السن، يعني أصل النخجل ya. Jadi saya punya sebuah cerita ya, adik-adik kalian. Coba bayangkan di Gaza, di Palestina ada seorang orang tua yang dimana ibu ini umurnya 80 tahun, adik-adik sekalian. Tapi semua anaknya itu sudah syahid, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasanya Allah berikan suatu kemuliaan kepada seorang ibu ini. Di umur 80 tahun ia mampu menghafal Al-Quran. Subhanallah. Coba bayangkan. Sekarang
Sekarang umur kita berapa? Umur saya sekarang 29 tahun. Adik-adik sekalian berapa umurnya? Mungkin ada 18, ada 17 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah hafal Al-Quran adik-adik sekalian? Belum. هل واحد منكم عمره 14 سنة؟ 14؟ Apakah di antara kita mungkin ada umurnya 14 tahun? Nah, 40 mungkin. قريب يا أنا أعرف فتاة كذلك عمرها 14 سنة جارتي يعني حفظت القرآن الكريم كله 30 جزء في أسبوعين. Masya Allah. Jadi saya menceritakan ada tetangga beliau di Palestina, di Gaza. Tetangganya ini umurnya 14 tahun. Dan tahu kalian sekalian, umur 14 tahun ia mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam kurun waktu berapa? 2 minggu adik-adik sekalian. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Tadi ada umur 80 tahun, mereka ibu ini bisa menghafal Al-Quran kurang lebih 1 tahun. Sana wahidah. Nah, sana wahidah 1 tahun. Dan seorang anak kecil yang dimana tetangga Syekh Mahmud sendiri, beliau umurnya 14 tahun adik-adik sekalian, menghafal Al-Quran 30 juz dalam kurun waktu 2 minggu. Luar biasa. هل هناك عمر 6 سنوات هنا؟ Apakah di antara kita ada umurnya 60 tahun? ما في. Tidak ada. أعرف طفل قبل شهر واحد من فلسطين من غزة عمره 6 سنوات قد حفظ القرآن كاملا. Masya Allah. Saya tadi bertanya kepada kita, mohon maaf saya tadi agak salah menyebutkan angka. Kata beliau, apakah di antara kita ini ada umur yang 6 tahun? Mungkin di antara kita di sini belum ada yang tidak ada umur 6 tahun. Tetapi di Palestina, di Gaza, ada seorang anak kecil yang baru umur 6 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran secara menyeluruh. Luar biasa. 30 juz adik-adik sekalian. Salah satu testimoni yang Allah berikan terhadap orang-orang yang ada di Gaza. أنا عندما حفظت القرآن بفضل الله لو أريد أن أتحدث عن نفسي وقتها حفظت القرآن في شهرين كان عمري 11 سنة. أصدقائي ليس في شهرين حفظوه في شهر واحد. في شهر واحد أكثر من 30 شخص حفظوا القرآن بشهر، لكن أنا كنت متأخر فحفظته في شهرين. Masya Allah. Ada sekalian tahu nggak? Syekh Mahmud ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Dan umur beliau ketika menghafalkan Al-Quran di umur 11 tahun. Coba bayangkan, 11 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan luar biasanya lagi, beliau menyelesaikan Al-Qurannya dari sekalian cuma 2 bulan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan beliau mengatakan, saya terlambat. Kenapa beliau mengatakan saya terlambat? Karena teman-temannya, teman-teman di sampingnya, di kanannya, itu umur 11 tahun sudah menghafal Al-Quran cuma 1 bulan adik-adik sekalian. Luar biasa, ya. Sangat nggak bisa di luar benak kita ya. Kita di Indonesia yang hari ini umur kita sudah mubazir ya. Mubazir udah banyak yang terlewat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah. الآن السؤال مرة أخرى، حفظ القرآن سهل أم صعب؟ Sekarang pertanyaan saya kepada kita, apakah menghafal Al-Quran susah atau mudah? Susah atau mudah adik-adik sekalian? Coba apanya? Menghafal Al-Quran susah atau mudah? Sama. Ikhwannya, susah atau mudah? Ragu-ragu nih, Masya Allah. Ragu-ragu. Astagfirullahaladzim. القرآن حفظه ليس صعب وليس سهل. ليس صعب وليس سهل، لكن سهل ممتنع. نحن نحتاج أن نبدأ بحق مع القرآن. كيف؟ الله سبحانه وتعالى بدأ يقول في القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن سهل، لكن هناك شروط. الشرط الأول: فهل من مدكر، يعني هل هناك شخص بحق يريد أن يحفظ القرآن أم لا؟ لأنه في آية أخرى: وإنه لكتاب عزيز. القرآن هذا عزيز متكبر مثل الصاحب. عندما أنت تهتم بصاحبك وعلى الواتساب كل يوم وعلى التيك توك هنا وتتواصل معه كل يوم وتتحدث يختلف منك، لكن إذا بعدت عنه وأهملته يوم أو يومين يهرب. وكذلك القرآن
مستحيل أن يقترب منك أبدا، ومستحيل أن يكون سهل إذا أنت لم تهتم بالقرآن الكريم. Insyaallah. Kata Syekh kepada kita semua di atas sekalian, mungkin di antara kita ada yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran ini adalah sangat susah. Mungkin juga ada yang mengatakan di antara kita sangat mudah. Tetapi ternyata dalam ayat yang Allah telah sampaikan, Allah telah firmankan dan Syekh bacakan tadi, jadi Al-Quran ini itu akan ada kepada orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Di antara syarat-syarat orang menghafal Al-Quran adalah yang pertama adalah bagaimana dia menghafal Al-Quran dengan menganggap bahwa Al-Quran ini adalah temannya, sahabatnya, sehingga apa? Al-Quran ini bisa berada di dalam hati kita masing-masing. Jadi ada sekalian coba bayangkan ya, hari ini mungkin ada sebelum masuk sekolah di sini, mungkin belum mengenal satu sama lain. Tetapi karena keseringannya bertemu, seringnya bertatap muka, maka kita akan menghafal siapa nama teman kita. Begitupun dengan Al-Quran ada sekalian. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan ada di dalam hati kita masing-masing ada sekalian. Dan bahkan Al-Quran ini adalah azim, mulia, ya. Dan bahkan Al-Quran ini adalah akan ada kepada sanubari ataupun hati-hati orang-orang yang senantiasa membacanya ataupun senantiasa membukanya. Seperti itulah Al-Quran ada sekalian. في أحد الأيام مرة قلت هذا الكلام في درس في معهد من المعاهد هنا، واحد تشجع وقال ما شاء الله أريد أن أحفظ القرآن، يا شيخ ما الطريقة لكي أحفظ القرآن الكريم؟ فقلت له افعل كذا وكذا وتبدأ من كذا وشرحت له. لكن سبحان الله قدر الله زرت ذلك المعهد مرة أخرى بعد سنة، ثم تكلمت عن القرآن مرة أخرى، ثم نفس الشخص أنا لا زلت أذكره يسألني يقول لي يا شيخ ما الطريقة لحفظ القرآن؟ فأنا نظرت إليه فقلت عجيب هذا الرجل، هو الذي سألني في العام الماضي لم يحفظ أي شيء، سنة واحدة وهو يسأل ما الطريقة. المشكلة أين؟ أننا نحن كلنا نقول نريد أن نحفظ القرآن ولكن لا نبدأ. ما عمرنا بدأنا في حفظ القرآن؟ الخطوة الأولى في الشيطان لا يوجد طريقة معينة لحفظ القرآن، فقط هو أن نبدأ في الحفظ. Masya Allah. Saya menceritakan tentang bagaimana beliau pernah datang di sebuah sekolah ataupun di sebuah ma'had, yang dimana pada saat itu ada seorang yang bertanya, ya Syekh, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran, apa syaratnya, apa caranya untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan anak ini bertanya, dan pada saat itu saya datang lagi ke tempat itu, dan ternyata Masya Allah anak ini bertanya lagi, ya Syekh bagaimana cara menghafal Al-Quran. Dan ternyata Syekh cuma mengatakan, bagaimana kamu menghafal Al-Quran sedangkan kamu tidak memulai untuk menghafal Al-Quran. Jadi pertanyaan sekarang kepada diri kita masing-masing ada sekalian. Kalau tadi kita mendapat pertanyaan dari Syekh, apakah menghafal Al-Quran itu susah atau gampang? Ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita belum memulai, kalau kita belum membuka, kalau kita belum membaca, maka disitulah letak permasalahan kita. Tapi kalau ada sekalian, insya Allah di sini mungkin insya Allah di sekolah Namira ini ada seorang hafiz Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan cara apa? Kita memulai terlebih dahulu. Kalau kita sudah memulai, yakin dan percaya di sekolah Namira ini akan datang, akan hadir seorang yang hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. الأمر الأول أن نبدأ، الأمر الثاني أن نستمر حتى نحفظ القرآن كاملا، لا يوجد أكثر من ذلك. هناك قصة أخرى، مرة كنت أنا محفظ لأحد الطلاب في غزة 12 طالبا، وكل مرة من المرات له كانوا صغارا، من سيحفظ منكم جزء عامة جزء 30 سوف أعطيه هدية كبيرة. فجأة فقط يوم واحد جاء أحد الطلاب وقد سمع جزء عامة كاملا في أقل من ساعات. رجع وقت المغرب ثم عاد إليه وقت الظهر وقد سمع جزء كامل. أصدقائه الآخرون سمعوه بعد سنة، لكن هذا تعجب، حفظ بسرعة، ثم بعد ذلك ترك الحفظ لأنه لم يستمر. هو بدأ لكن لم يستمر، فبعد ذلك إلى هذه اللحظة لم يحفظ القرآن الكريم. وأنا أعرف شخص واحد في نفس المجموعة كان معه اسمه عمر، كان هذا ضعيف الحفظ، والله
كل الطلاب يأتون في يوم من الأيام يسمعون صفحة صفحتين 3 صفحات، هو فقط سطرين آية، حتى وصل به الأمر على هذا الحد سنة، هو لم يحفظ ولو جزء، فجأة لكن استمر فجأة في يوم من الأيام والله ماذا جاء يستمع 10 صفحات جزئين في يوم واحد فجأة، وختم القرآن الكريم كله بعد سنة في 3 أشهر. بدأ لكن لم ييأس، كان حفظه ضعيف، لم ييأس، استمر، فجأة فتح الله سبحانه وتعالى عليه فحفظ القرآن كاملا بسرعة أسرع من إخوانه الذين بدأوا قبله. Insyaallah. Jadi tadi yang pertama adalah memulai, kata Syekh. Kalau kita ingin menghafal Quran, kita memulai dahulu. Kata Syekh yang kedua adalah istamrar ataupun terus menerus. Kita terus menerus untuk menghafalkannya. Jadi tadi ada sebuah kisah di mana Syekh mengajarkan kepada anak-anak kecil umurnya kurang lebih 12 tahun. Ya, pada saat itu dia men-challenge seorang anak. Dia memberikan tantangan kepada seorang anak, apakah di antara ada anak-anak kecil di sini bisa menghafal juz 30 ataupun amma yatasarrun sampai qul a'udzu birabbin nas. Maka di antara ada anak-anak di situ cuma bisa ada yang bisa bersungguh-sungguh, dan ternyata ketika dia diberikan tantangan mulai dari maghrib, di zuhurnya mereka sudah bisa menghafalkan juz 30. Subhanallah. Karena apa? Ada kesungguhan, ya, ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dan ada perbandingan lagi, ada seorang anak yang dia cuma lemah dalam menghafal, tetapi karena dia membaca dalam satu baris, sehingga kurun waktu kurang lebih mungkin 3 bulan lamanya dia mampu menghafal Al-Quran. Dan ternyata inilah anak yang sampai detik ini hafalannya bisa menjadi hafalan yang mungkin yang lebih kuat. Makanya di sini ada perbandingan adik-adik sekalian. Ketika kita menghafal Al-Quran secara terus-menerus dan mengistiqomahkan diri kita, maka yakin dan percaya Al-Quran ini akan tersimpan, tersave di memori kita. Tetapi kalau kita menghafal Al-Quran dengan terburu-buru, dengan ingin menyelesaikan tanpa ada murajaah, tanpa ada untuk mengulangi, maka yakin dan percaya Al-Quran ini akan keluar dari pikiran kita, akan keluar dari memori kita. Tetapi kalau kita istiqomah terus-menerus untuk murajaah, mengingat kembali, yakin dan percaya kapanpun kita akan murajaah, pasti akan kita mengingat daripada Al-Quran ini ada sekalian. أخيرا حفظ القرآن الكريم لا يشترط أن تكون فيه ذكي وتحفظ بسرعة، لا ينطبق القرآن على هذه القاعدة. مثلا قلت لكم قبل قليل حفظت القرآن في 2 شهرين، هل هذا أنا ذكي؟ لا. المرأة الكبيرة في السن 80 عام حفظت القرآن الكريم، أنتم عقلكم لا زال أفضل من عقلها بكثير. لا، أنا مثلا أدرس الهندسة، عندما أريد أن أحفظ بعض الأمور العلمية في الهندسة صعب، لا أستطيع أن أحفظ، لكن حفظت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن مختلف. في البداية يكون حفظ القرآن صعب جدا، لأن الله يريد أن يختبرك، يريد أن يعرف هل تريد أن تحفظ القرآن بحق أم لا. فعندما بدأت كنت أحفظ الصفحة في 2 و3 ساعات، لكن بعد أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين كنت أنظر فقط إلى الصفحة وأحفظها، دقيقة دقيقتين خلاص كنت حفظت الصفحة. لست لأني ذكي، لكن الله سبحانه وتعالى لو وجد منا صدق وأننا نريد بحق نحفظ القرآن وأن نكون من أهل القرآن ييسر القرآن لنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مريد للقرآن أم لا؟ فقط هذه هي القاعدة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Dari kata Syekh kepada kita semua dari sekalian, ternyata beliau walaupun menghafalkan Al-Quran di umur 12 tahun waktu kemarin, Masya Allah, beliau sampai detik ini sangat sulit untuk mempertahankan Al-Quran ini kalau kita tidak murojaah. Ya, apalagi beliau adalah seorang arsitek. Ya, jadi Syekh Mahmud Al-Wali ini juga adalah seorang teknik sipil, yang dimana beliau lagi mengambil studinya di Indonesia yang Masya Allah luar biasa. Di setiap hari beliau, walaupun beliau belajar untuk kuliah, beliau masih tetap mengulang-ulangi hafalannya. Dalam sehari mungkin ada 3 lembar, ataupun mungkin dalam sehari beliau bisa melihat Al-Qurannya mungkin berdus-dus dalam seharinya. Untuk apa? Untuk bagaimana Al-Quran ini tetap istiqomah dalam dirinya. Ada sekalian perlu ketahui, hafalan Al-Quran itu tidak gampang kita
menghafalnya. Dan lebih tidak gampang lagi, sangat sulit lagi kalau kita mempertahankannya. Mungkin kita mudah untuk menghafal Al-Quran, mungkin mudah kita untuk mengingat Al-Quran, tetapi mempertahankan dalam diri kita itu sangatlah sulit. Dan bahkan Syekh kepada kita semua dan sekalian mengatakan, marilah kalau kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu susah, tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah dibandingkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Matematika mungkin kita tidak bisa menghafal, ya. Ilmu IPA, IPS kita mungkin tidak bisa menghafal. Tetapi Al-Quran ini Allah mudahkan dari sekalian. Dalam Al-Quran Allah telah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini sangat dimudahkan bagi orang-orang yang senantiasa ingin menghafalkannya. Dan kedua dari sekalian, kalau jika ingin kita ada Al-Quran dalam diri kita, maka perbaikilah hati kita. Karena hati yang mulia, hati yang baik, yang ada hidayah di dalamnya, maka insya Allah akan ada Al-Quran di dalamnya dari sekalian. Tapi atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin melanjutkan beberapa pembahasan tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama bagaimana Satu Hati Palestina, sebuah lembaga yang hari ini alhamdulillah konsisten memberikan donasi terbaiknya untuk Muslim yang ada di Palestina. Oleh karena itu, marilah para adik-adik sekalian, para siswa-siswi sekalian, kita melihat gambar yang ada di atas dan disinilah kami untuk berdiri menjelaskan daripada gambar yang ada di atas kita. Baik, adik sekalian, mungkin adik-adik sudah tahu kan bagaimana itu Palestina. Sudah ada yang pernah lihat peta Palestina enggak? Belum ada. Atau ada di antara adik-adik yang pernah berkunjung ke Palestina enggak? Masya Allah, saya pun juga belum. Tapi semoga kita semua bisa untuk sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Kata Rasulullah, la tusyaddu rihal illa ila salasatil masajid. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Janganlah kalian berpergian wahai umat Islam kecuali daripada 3 masjid. Apa di antaranya dari sekalian? Yang pertama, Masjidil Haram yang berada di mana? Di Makkah. Yang kedua, Masjidun Nabawi yang ada di mana? Madinah. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sekarang saya mau tanya dari sekalian ini, kita ke Saudi Arabia untuk berumrah, berhaji, pasti kita mengunjungi 2 tempat tersebut, betul? Betul, kita ke Makkah, kita ke Masjid Nabawi ataupun di Madinah. Tetapi pertanyaan adalah, apakah kita pernah mengingat bahwa ada satu tempat yang disunahkan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu Masjid Aqsa yang ada di Palestina? Yang Masya Allah ya sekalian ketahuilah, kalau kita sholat di Masjidil Haram yang ada di Makkah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu 1000 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Betul tidak? Beda dengan masjid-masjid yang di luar daripada tempat tersebut. Dan bahkan Masjid Al-Aqsa ataupun masjid yang ada di Palestina, ketika kita beribadah di dalamnya ada sekalian, berapa kali lipat pahala yang Allah ajarkan? 500 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Tapi pertanyaan kami kembali kepada adik-adik sekalian, apakah hari ini umat Islam bisa untuk beribadah di dalamnya? Bisa atau tidak? Tidak, adik-adik sekalian. Kenapa tidak? Karena hari ini orang-orang Zionis Israel melarang umat Islam untuk beribadah di dalamnya. Coba bayangkan sekalian, kalian mengunjungi Masjidil Aqsa, kalian mengunjungi Palestina, kalian membayar visa itu, kalian bayarkan kepada Israel dan Allah alaihi. Dan apa yang dilakukan Israel? Mereka menjadikan bayaran-bayaran kalian itu sebagai senjata untuk apa? Membunuh muslim-muslim yang ada di Palestina dan sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau saya tanya kepada adik sekalian, kalau hari ini mungkin muslim kita dihancurkan, dilarang untuk beribadah dalamnya, maukah kita seperti itu adik sekalian? Enggak mau kan? Pasti kita akan menuntut, ini hak saya untuk beribadah sebagai umat Islam, betul tidak? Tetapi kita coba orang-orang Israel, mereka melarang umat Islam untuk beribadah dalamnya. Bahkan ketika ada seorang mungkin yang masih muda, kayak adik-adikku di sini yang umur mungkin 19-18 tahun, dilarang untuk masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Umur berapa yang boleh sholat di dalam? Cuma umur-umur yang berada 50 tahun ke atas. Orang-orang tua adik sekalian. Nah, hari ini kakak ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya Masjidil Aqsa itu adik sekalian. Oke, sekarang saya mau tanya kalian sekalian, boleh kita melihat ke depan ya di gambar ini.
Ini adalah peta Palestina, ya. Kalau bisa lihat adik-adik sekalian, ini adalah gambaran peta Palestina di tahun 1900 berapa? Sorry, mohon maaf. Di tahun 1970-an ini adalah peta Palestina. Tetapi hari ini coba kita bayangkan, tidak ada lagi peta Palestina ini adik-adik sekalian. Dan coba bayangkan adik-adik sekalian, ya, di sini kita bisa melihat di dalamnya Ardul Mubarakah. Apa artinya? Bumi yang Allah berkahi. Kedua, Ardul Muqaddasah, bumi yang Allah sucikan. Kenapa dikatakan Palestina merupakan bumi yang Allah sucikan? Tanah yang Allah sucikan karena di dalamnya lahirlah para nabi dan para rasul. Betul tidak? Bahkan dikatakan adalah Ardul Islamiyah. Kenapa dikatakan adalah buminya umat Islam? Karena di sini adalah umat Islam. Terus Ardul Isra wal Mi'raj. Jadi ada sekalian, ternyata kalau kita mendengar sebuah histori ataupun sejarah, sebelum Rasulullah SAW naik kepada Sidratul Muntaha ataupun lapis langit pertama, ya, beliau transit dulu di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Apa kendaraan Rasulullah sebelum beliau naik ke atas? Ada yang tahu? Kendaraan bernama Burak. Ya. Kalau saya tanya ini ikhwannya, siapa pemain sepak bola terkenal saat sekarang ini, mungkin hafal, betul? Saya tanya akhwatnya siapa artis Korea yang paling tergagah, pasti hafal, betul? Tapi kalau saya tanya, apa kendaraan Rasulullah yang digunakan untuk naik kepada langit pertama menerima wahyu salat, tahu nggak adik-adik sekalian? Sangat sedikit orang yang tahu adik-adik sekalian. Itulah keadaan hari ini. Kebanyakan kita umat Islam melupakan sejarah kita, melupakan tentang agama kita. Padahal kalau kita tahu bagaimana keadaan agama kita, sungguh menangislah diri kita ini adik-adik sekalian. Baik. Oh, dan terakhir, Palestina merupakan Ardul Qiyamah. Kenapa dikatakan Ardul Qiyamah adik-adik sekalian? Nanti ketika para masyarakat Allah meninggalkan di atas permukaan bumi ini, yang ada di atas adalah di atas masjid kompleks Masjid Al-Aqsa. Subhanallah. Betapa mulianya di Palestina. Tetapi di antara kita banyak melupakan tentang kemuliaan tempat ini. Nah, adik sekalian, saya ingin bertanya, di depan kita ada sebuah gambar. Saya ingin bertanya kepada adik sekalian, apakah yang berkubah emas adalah Masjid Al-Aqsa adik sekalian? Apakah betul? Yang berkubah emas? Coba katakan yang mengatakan itu betul Masjid Al-Aqsa. Nggak ada yang mengatakan, berarti semua menjawab bukan ya? Jadi masjid yang berkubah emas namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Kenapa dikatakan Qubbatus Sakhra? Karena di dalam masjid ini ada sekalian, ada pijakan kaki Rasulullah SAW sebelum beliau menaiki buraknya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Berarti itu bukan Masjid Al-Aqsa ada sekalian. Apakah yang berkubah hitam adalah Masjid Al-Aqsa? Betul. Ada yang menjawab betul, ada yang menjawab tidak. Tetapi sesungguhnya yang berkubah hitam bukan Masjid Al-Aqsa. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Qibli. Disinilah Nabi Muhammad SAW mengimami para rasul dan para nabi. Jadi pada saat itu Rasulullah turun dari lapis langit pertama menerima wahyu salat, lalu turunlah baginda Muhammad SAW ke dunia, ke permukaan bumi. Lalu disinilah dalam masjid inilah Rasulullah mengimami para rasul dan para nabi. Berapa jumlah rasul dan nabi? Saya pun tidak tahu. Yang jelas ada ratusan, ya ratusan bahkan mungkin ribuan. Saya kurang tahu. Yang jelas kita cuma hafal adalah berapa? 25 nama nabi. Tetapi sebenarnya nabi dan rasul itu banyak adik sekalian. Dan di dalam masjid inilah Rasulullah SAW mengimami para rasul dan para nabi. Nah, cuma pertanyaan kita adik sekalian, yang mana sebenarnya Masjid Al-Aqsa? Betul? Yang mana adik sekalian? Ada yang bisa menjawab? Coba dilanjutkan. Jadi adik sekalian, garis merah inilah luasan daripada kompleks Masjid Al-Aqsa. Besar nggak masjid ini? Besar. Ada yang tahu berapa ukurannya? Coba bayangkan kalau kakak menjawab, ukuran daripada kompleks Masjid Al-Aqsa ini adalah 14,4 hektar adik sekalian. Luas enggak? Coba bayangkan 1 hektar masjid saja itu luar biasa besarnya. Ya. Bagaimana kalau 14,4 hektar adik sekalian terdiri daripada 19 pintu? Ya, jadi di sekitaran tembok-tembok ini ada 19 pintu adik sekalian. Dan na'udzubillah, hari ini orang-orang Israel hanya membuka 1 pintu
Islam ada sekalian. Bahkan mereka hari ini menghinakan daripada Masjidil Aqsa. Mereka melarang kita untuk beribadah di dalamnya. Padahal ini adalah hak umat Islam ada sekalian. Di setiap sudut-sudut, baik di sudut atas kiri, di sudut atas kanan, ketika kita beribadah di dalamnya ada sekalian, 500 kali lipat pahala yang Allah menyediakan kepada kita. Mulia tidak Masjidil Aqsa? Mulia tidak? Ya. Tapi hari ini apakah dia dihinakan oleh Israel? Ya. Mereka menghinakan ini tempat ada sekalian. Ini adalah simbol umat Islam. Coba bayangkan, kalau umat Islam ini runtuh, maka akan hancurlah daripada umat Islam ini di permukaan bumi ini. Tetapi kalau umat Islam ini bergabung ada sekalian, saya yakin kita semua yang akan menaklukkan Israel, kita semua yang mengalahkan mereka, sehingga kita bisa berdiri beribadah dalam Masjidil Aqsa. Siapkah kita untuk menjadi orang-orang yang membela Masjidil Aqsa? Kalau siap, katakan saya siap. Siapkah kita membela Masjidil Aqsa? Katakan siap. Dan bila katakan siap, berarti masih dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang saya lihat? Ya. Ternyata ada sekalian, apa keinginan orang-orang Yahudi sehingga detik ini mereka ingin merampas Masjidil Aqsa? Keinginan mereka ingin membangun sebuah kuil yang bernama Kuil Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa ada kitab mereka yang kita ketahui, kita gantung di permukaan bumi cuma Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran Karim, tidak pernah menyebutkan di dalam kompleks Al-Aqsa ada peribadatan orang-orang Yahudi. Tapi inilah keinginan orang-orang Yahudi ada sekalian. Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangun yang namanya adalah Kuil Sulaiman, tempat peribadatan mereka. Inilah rekayasa gambaran yang ingin mereka bangun. Ketika Masjidil Aqsa ini hancur, mereka akan membangun tempat peribadatan mereka. Dan ada sekalian, inilah peta penyusutan Palestina hingga detik ini. Dulu kita bisa melihat tahun 1946 Palestina dengan warna hijau ini ada sekalian. Tetapi hingga tahun terakhir data kami 2014, gambar putih adalah Israel dan yang hijau adalah Palestina. Sekarang coba kita bayangkan tahun 2022. Tinggal apa lagi yang ada di Palestina dan sekalian? Cuma satu tempat yang belum bisa ditentukan oleh orang-orang Israel. Apa? Yaitu kota Gaza. Syekh Mahmud berasal dari kota Gaza. Satu-satunya tempat yang mungkin orang Israel belum bisa menemukan tempat tersebut. Kenapa? Di dalamnya banyak penghafal Al-Quran. Coba kita lihat cerita Syekh tadi, umur 11 tahun, bahkan umur 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Luar biasa. Itulah kemuliaan yang Allah berikan terhadap muslim yang ada di kota Gaza. Dan inilah kemuliaan daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ingatkah kita berpatah seorang kata-kata pemimpin bangsa kita, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, sebelum bangsa Palestina merdeka, maka di saat itulah bangsa Indonesia akan membantu bangsa Palestina. Kalau kita melihat sebuah sejarah, menarik sebuah tali merah, benang merah dalam sebuah sejarah, ternyata kemerdekaan bangsa kita ini lewat para orang-orang Palestina pada tahun 1445 dari sekalian. Mereka yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia itu merdeka. Tetapi hari ini, apakah timbal balik kita kepada mereka dari sekalian? Sekarang mereka dari negara yang terjajah hingga detik ini dari sekalian, mereka tidak bisa mempunyai kebebasan yang luas. Bahkan mereka, coba bayangkan di Gaza hari ini cuma 3 jam lampu listrik boleh menyala. Selebihnya dimatikan oleh Israel dan Allah Alaihi sekalian. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita ingin membalas mereka? Kita ingin membalas kemerdekaan yang telah mereka ucapkan kepada negara kita, sehingga hari ini ada sekalian, negara Indonesia menjadi negara yang paling terdepan membela bangsa Palestina. Takbir! Oleh karena itu ada sekalian, kami hari ini hadir menyadarkan diri kita bahwa kita semua adalah sebagai pelaku untuk memerdekakan bangsa Palestina. Ada sekalian, ingatlah ketika di padang mahsyar nanti Allah akan bertanya kepada kita semua, ya fulan, ya fulana, apa yang telah kalian berikan untuk membebaskan Palestina? Apa yang telah kalian keluarkan untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang hari ini umat Islam tidak bisa bersolat di dalamnya? Ada sekalian, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya. Oh iya, ada sebuah video. Ya, sebelum saya menanyakan video ini, mungkin para teman-teman dari Satu Hati Palestina bisa mengambil para jamaah. Ya, udah dikumpulin. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu ada di sini, silakan jalankan kata suluknya.
Panitia mungkin silakan dijalankan kotak sudutnya. Mungkin ada jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya 1.000, 2.000, 500 rupiah, tak masalah. Saya yakin itu akan kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Boleh kotak sudutnya diangkat, Ustaz Taufik, Fazan, silakan ya. Siapa tahu yang kita ada yang ingin